والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عني ورزقني بها علما لدني والمشرب الهني يا وهب يا غني وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ننال بالسر حفظ القرآن والعمل به ورزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang menyempurnakan rukun-rukun salat. Nah, saat ini kita akan membahas tentang fadilahnya salat berjamaah. Ya, fadilah salat berjamaah. Nah, ini keutamaan salat berjamaah. Itu kalau bahasa Arabnya itu fadilatu salatil jamaah. Keutamaan salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wah, ini tulisannya kok jadi tulisan India ini. Kok jadi kayak gini Ustaz ya? Ya, tulisannya kok jadi tulisan apa namanya? Bahasa Urdu. Sebentar Ustaz, saya cek Ustaz. Jadi bahasa Urdu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla lillahi Oke, Ustaz. Sudah. Sebentar, Ustaz. Di sini masih tetap, Ustaz. Saya coba cari. Mas, sebentar, saya kirim lagi Mas Watu. Oke, siap. Harus sebentar, saya simpan dulu. Yes. Tiga, lima. Oh, coba Mas Watu dibuka kembali. Oke, siap, Ustaz. Oh, ya. Ya, bukan. Itu nggak bisa baca itu Mas Watu. Komputernya nggak bisa baca. Nggak pernah belajar hadis itu komputernya, jadi sebentar, saya coba kirim ke Gunarti biar komputernya belum masuk Islam, jadi masih baru bersyahadat Ustaz. Bapak sambil jalan Ustaz. Saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu al-jamaah, itu keutamaan sholat berjamaah. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang fadilah sholat berjamaah, nanti ada beberapa hadis yang akan ditampilkan. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah
itu seandainya orang yang tahu bahwa pahalanya sholat berjamaah itu sangat besar, pasti mereka itu akan rebutan, bahkan akan saling sikut menyikut agar supaya dia itu berada di paling depan. Seandainya tahu. Tapi untungnya tidak tahu sehingga akhirnya rebutan di belakang. Makanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan sholat berjamaah. Nah, nanti ada beberapa hadis ya, yang menceritakan keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat berjamaah, niat sholat berjamaah, betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia tidak bisa melaksanakan, maka pahalanya sempurna. Anna sawabaha anna sawabaha yahsul liman liman azima ala khuduriha. Jadi pahala orang yang berniat sungguh-sungguh untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, ternyata ada masalah, banyak bocor atau hujan atau ketiduran, katanya itu pahalanya sama persis dengan orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Betapa istimewanya, betapa luasnya rahmat Allah kepada kita semua. Nah ini. Walau lam yudrikha biniyatihi tafaddulan min Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak melaksanakan sholat ya karena uzur tadi. Itu namanya tafaddulan min Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita semua ini yang ada di sini itu niatnya berjamaah semua. Nah, niatnya berjamaah semua walaupun akhirnya tidak berjamaah itu karena apa? Wallahu a'lam. Ya. Tapi yang jelas hadisnya itu menceritakan bahwa sholat berjamaah itu sangat besar pahalanya. Bahwa orang yang tidak bisa melaksanakan karena udzur tertentu itu soal lain ya. Tapi orang yang berniat itu pahalanya sangat besar sekali. Nah, sampai berapa pahalanya ini? Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tufaddil. Nah, salat berjamaah itu tufaddilu, lebih utama salat al-fard bi 27 darajah. Sholat fardu yang dilakukan berjamaah jauh lebih baik nilainya daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Nah, 27 derajat. Itu kalau di kampung ada puji-pujian. Ayo kita sholat berjamaah, pahalanya 20 derajat. Nah itu ada hadisnya yang menceritakan 25 derajat. Yang jelas itu pahalanya itu besar melaksanakan sholat berjamaah. Ada kisah menarik. Nah, ini teman saya sendiri. Itu kiai, itu anak-anaknya itu diwajibkan sholat berjamaah. Diwajibkan sholat berjamaah. Ketahuan sholat sendirian di rumahnya lantai 2. Dicari, kemudian dicubit. Ini yang menjadikan rezeki seret ini, kamu tiap hari sholatnya sendirian. Jadi ternyata sholat berjamaah itu juga membuat berkah rezeki kita, ya berkah keluarga kita. Dan ini fakta, ada seorang kiai yang menjaga keluarganya itu selalu sholat berjamaah. Bukan hanya itu, kalau beliau itu ketinggalan sholat berjamaah, mencari orang lain. Yes, misalkan begini Mas Wadud, kamu sudah sholat? Sudah. Ayo sholat pagi bareng saya, kamu tak bayar berapa, misalkan 10.000 atau 20.000, yang penting saya bisa sholat berjamaah. Itu karena tahu betapa besarnya sholat berjamaah tadi itu. Kalau tidak tahu, nggak tahu. Kalau tidak tahu itu sholat sendirian itu kadang lebih nyaman karena ingin cepat, tidak terganggu. Tapi kalau sudah tahu pahalanya pasti tidak ingin terlewatkan sholat berjamaah. Bahkan ada satu hadis yang menceritakan seandainya Anda tahu pahalanya sholat berjamaah, khususnya sholat subuh, maka Anda akan jalan walaupun dalam keadaan ngesot. Nah, ngesot itu apa ya? Pokoknya berjalan itu sambil merangkak karena tahu pahalanya sholat berjamaah. Berhubung tidak tahu, akhirnya di rumah itu sholat sendirian dan itu tidurnya ngeleker. Nah, ngeleker itu apa? Finau min amik, menikmati tidurnya. Nah, dan untungnya yang
yang tahu itu pasti akan sholat berjamaah. Ya. Pertanyaannya begini nanti, sholat berjamaah itu di masjid apa di rumah? Ya. Yang terpenting berjamaahnya. Nanti sholat berjamaah di masjid itu ada fadilahnya sendiri. Fadilahnya apa? Berjalan menuju masjid, setiap langkah itu akan melebur dosa. Dan Allah angkat derajat manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kenapa sholat berjamaah itu sangat sangat dianjurkan karena besar pahalanya. Tapi barokahnya tidak wajib di masjid, itu akhirnya masjid itu tidak penuh. Nah, seandainya wajib kemudian kalau sholat berjamaah itu fadilahnya besar, kemudian kalau tidak sholat berjamaah kemudian dosa besar, itu nggak cukup masjidnya. Makanya masjid, saya pernah menyampaikan di kampus, masjid itu kenapa waktu sholat itu oleh Rasulullah yang paling bagus waktu pertama, yang kedua, ada yang ketiga. Nah, karena kalau diwajibkan hanya satu waktu, misalkan, itu masjid nggak cukup. Karena mahasiswanya ada 25 sampai 30 ribu. Berhubung tidak wajib berjamaah, nah, kalau Mbak Fi mengatakan fardu, ya, fardu kifayah, kalau sudah ada yang melaksanakan, sudah gugur pada yang lain. Nah, tapi hukum fikih itu untuk memudahkan bagi orang-orang yang beraktivitas sehingga mereka itu bisa sholat di rumah berjamaah, di tempat lain berjamaah. Tetapi kalau sudah tahu pahalanya pasti mereka akan berebut, bahkan saling sikut ikut untuk datang ke masjid tersebut demi mendapatkan fadilahnya sholat berjamaah. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, sholatul jamaah fadil sholatul fit bisab'in wa ishrina darajah. Rasulullah SAW berkata, sholat fardu yang dilakukan berjamaah jauh lebih baik nilainya daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Ya. Ini bagi siapa? Siapa saja, laki-laki dan juga wanita. Cuma nanti bagi seorang wanita itu lebih afdal sholat di rumah, khususnya yang masih muda. Nah, kalau sudah usia 70 tahun ke masjid itu mungkin jauh lebih bagus. Karena apa? Karena keterangan yang menyampaikan bahwa di rumah itu lebih baik, khususnya para wanita, itu tidak menimbulkan fitnah. Ya. Tapi kalau di daerah, di kampung-kampung itu rata-rata yang ada di rumah itu perempuan, sehingga kalau yang perempuan tidak di masjid, akhirnya masjidnya kosong, ya yang ada hanya imamnya dan juga muadzinnya cuma dua. Selebihnya ibu-ibu, itu pun usianya sudah tua. Ya, jadi seperti itu. Terus lanjut. Oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, man sami'al munadi, barang siapa mendengarkan orang yang menyeru sholat, yaitu muadzin, walam yujib, dia tidak menjawab. Ya, di sini menggunakan lam. Lam itu artinya sama sekali tidak menjawab. Berarti diam. Nah, kemudian samping tidak lam yarid walam yurad bihi, maka dia termasuk orang yang tidak menginginkan kebaikan atas dirinya di akhirat. Minimal kalau ada suara adzan, panggilan atau penyuruh untuk melaksanakan sholat itu kita jawab. Hayya 'alas shalah. Nah, itu kita la haula wala quwata illa billah. Ada yang diserukan itu dalam Islam itu dua. Pertama yaitu menyerukan haji, wa'adzin finnasi bil hajj. Wa'adzin finnasi fil hajj. Diseru untuk berangkat haji. Tapi kalau haji itu kan menunggu waktu, juga menunggu sangu, menunggu waktu dan juga menunggu cukup secara materi. Kalau sholat kan nggak bisa, misalkan kenapa nggak sholat ke masjid ada seruan adzan? Menunggu sepeda motor nggak bisa, menunggu eh, apa namanya menunggu dikasih sesuatu di masjid. Itu namanya sholat di masjid tuh karena bukan karena lillahi ta'ala. Karena sekarang itu masjid juga nggak tahu ini kecerdasan atau bukan. Masjid-masjid itu menyediakan kopi dan juga menyediakan
makanan katanya untuk menarik para jamaah ya, agar supaya mereka datang ke masjid. Itu di sisi lain tuh bagus. Tapi di sisi lain itu akhirnya orang datang ke masjid bukan karena Allah, ya, tapi karena ya sesuatu tadi itu. Coba sesuatu itu tidak ada, mungkin nggak akan ramai masjid itu. Nah, karena saya pernah mau berangkat khutbah, itu ada anak-anak SD itu sedang berbincang-bincang. Begini tanyanya, kamu sholat di mana? Saya mau sholat di tempat ini. Loh, aku nggak mau sholat di sini. Loh, kenapa? Oh, di situ makanannya nggak enak. Yang di masjid itu yang enak-enak. Oh, ternyata mungkin orang tua atau anak kecil yang pikirannya itu sama ya seperti itu. Milih masjid karena bukan karena di situ tenang, tapi di situ banyak makanan. Berarti sholatnya sudah dikonversikan dengan kopi dan juga dikonversikan dengan nasi bok. Ya ini terjadi. Sehingga saya melihat masjid itu ramai, pertama itu ada wifi-nya, yang kedua ada makanannya. Ada wifi-nya, ada makanannya. Dan kita tidak tahu apakah ini bagus atau tidak. Tapi yang jelas orang yang mapan imannya itu tidak pernah berpikir ke sana. Nah, kalau yang amatir seperti kita itu kadang ke masjid, kemana masjidnya enak? Kenapa? Di situ disediakan kopi, bahkan disediakan tempat tidur. Lo niatnya mau tidur apa mau ngopi? Ini kan kembali kepada hati kita, ya. Jadi ada tingkatan orang dan tingkatan kita itu apa tingkat pertama, kedua atau ketiga. Jangan-jangan kita tingkat yang pertama tadi itu, yaitu tingkatan orang datang ke masjid pingin ngopi dan juga pingin mendapatkan makanan. Oh ini kalau seperti ini, kalau kita lihat dari segi kajian hati, tazkiyatun nafs, berarti hati kita bermasalah. Makanya kadang ada masjid yang dicintai oleh Allah, ternyata masjidnya nggak bagus biasanya. Tapi orang datang di situ karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu. Allah alam ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan adzan berangkat ke masjid ya karena panggilan Allah, bukan karena panggilan nasi kotak atau kopi atau di situ disediakan berbagai fasilitas. Memang dari segi marketing bagus ya, dari segi marketing bagus ya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga hati kita dan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Wa man shalla arba'ina yauman. Hadis yang berikutnya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man shalla arba'ina yauman. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang sangat apa bagus ini ya. Wa man shalla wa man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku at-takbirata al-ula kutiba lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Rasulullah SAW barang siapa sholat telah melaksanakan sholat lillahi karena Allah Subhanahu wa taala, ya, arba'ina yauman selama 40 hari fi jama'atin dengan melaksanakan berjamaah yutrik at-takbirata al-ula, tiap sholat itu tidak ketinggalan alias mendapatkan takbir yang pertama yaitu takbiratul ihram. Berarti di sini orang yang masbuk tidak dikategorikan ya. Karena kita ini paling suka masbuker. Kemudian kutiba maka dia dicatat lahu bagi orang tersebut apa? Dicatat dua keistimewaan. Pertama kutiba lahu baro'atan. Ya, baro'atu minan nar, dia itu selamat dari siksa api neraka. Wa baro'atu minan nifak, dan dibebaskan dari sifat nifak. Ini hadis ini populer ya. Orang yang datang ke masjid begitu mendengarkan adzan sudah berangkat, kemudian sampai di masjid dia itu mendapatkan rakaat pertama, dan rakaat pertama itu tidak ketinggalan dia mendapatkan takbiratul ihram, maka dia itu bisa dikatakan sempurna jamaahnya. Dengan demikian Allah memberikan keistimewaan pertama, yaitu dia selamat dari siksa api neraka.
yang kedua dia itu terbebas dari sifat nifak. Nah, ini ada sebuah cerita menarik. Ini kalau nggak salah ini pernah diceritakan oleh para ulama di Mekah ya. Di Mekah itu ada seorang wali. Ada seorang wali. Nah, di Mekah itu dulu tidak ada namanya sumur ya. Nah, kalaupun ada itu tidak seperti di Indonesia banyak sumur. Ada beberapa sumur dan ada orang ya, ada orang yang menyediakan air untuk orang yang ada di Mekah. Nah, kebetulan ada seorang syekh, seorang kiai, seorang ulama. Ini sebelum berdirinya negara Arab Saudi. Jadi perlu diketahui sebelum berdirinya negara Arab Saudi, orang Indonesia itu jumlahnya paling banyak di sana. Jadi saya baca penduduk Mekah pada waktu itu 150.000. 150.000. Kemudian level pertama itu adalah orang Arab asli, ya penduduk Mekah. Yang kedua itu keturunan Hadromi, ya keturunan Yaman. Kemudian yang keempat itu termasuk Indonesia. Jadi orang Jawa pada waktu itu, pada abad 19, itu jumlah penduduk yang bermukim di Masjidil Haram sekitarnya ada 15.000. 15.000. Makanya kita kenal namanya Al-Bantani, Al-Bugisi, kemudian Al-Betawi, kemudian Al-Bukhuri. Al-Bukhuri itu Bogor. Kemudian Al-Mandili, Mandailing. Kemudian At-Turmusi, Termas, Pacitan. Kemudian Al-Banjari, Banjar. Al-Makassari, Makassar. Itu ulama-ulama top Indonesia. Ada dua yang pernah tinggal lama di sana, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Abdul Somad Al-Falembani itu penulis kitab. Yang kedua adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari, beliau itu orang Makassar tapi diambil menantu oleh Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian menjadi orang yang ditugaskan untuk berkeliling ke luar negeri sampai belajar ke negeri Syam, Yaman, ke Mekah, Madinah, termasuk beliau itu salah satu murid dari Habib Abdullah Al-Haddad. Wah, ini jadi wajar kalau kemudian di mana di Mekah dan Madinah itu banyak orang yang alim tapi hidungnya pesek, yaitu orang Indonesia. Ya, orang Indonesia. Nah, pada waktu itu wali-wali dari bangsa Indonesia banyak kekasih Allah. Ada yang menjadi Imam Masjidil Haram top ini. Mungkin Bapak pernah dengar namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Beliau itu orang desa dari Minang, kemudian diambil menantu oleh Syekh Ahmad Kurdi, Soleh Kurdi. Orang terkaya di Madinah karena apa? Karena ilmunya top, kemudian diambil menantu oleh Syekh Soleh Kurdi. Sampai dihina oleh orang-orang Arab. Lah masa kamu orang terhormat, orang kaya raya mengambil menantu orang yang hidungnya pesek? Nah, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi Al-Jawi. Setelah diambil menantu, kemudian disuruh jadi imam dan mengajar di Masjidil Haram. Wah, suaranya enak, kemudian ilmunya top, akhirnya mertuanya bangga. Ini loh menantu saya. Namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Kemudian istrinya meninggal dunia. Dinikahkan lagi dengan adiknya. Itu satu-satunya orang Indonesia yang mertuanya orang Arab, istrinya meninggal kemudian dinikah dengan adiknya. Anaknya kemudian menjadi pahlawan di Arab Saudi dulu. Yang kedua itu orang Kudus, namanya Syekh Abdul Hamid Ali Kudus As-Samarani, Semarang. Beliau menjadi imam juga di Masjidil Haram. Bahkan di perpustakaan di Masjidil Haram itu ada namanya Maktabah Syekh Abdul Hamid Ali Kudus. Ternyata orang Kudus ya. Jadi kita harus bangga. Kebetulan saya menulis itu semua, jadi tidak heran kalau Mekah hingga kalau sekarang kan sudah dikuasai orang Arab Saudi, jadi imam harus Arab Saudi. Kalau dulu enggak, keturunan Indonesia bisa menjadi imam. Nah, di
di situ pada waktu itu ada orang ya, ada seorang pemuda itu tahu seorang ulama besar punya anak perempuan. Ini dari dulu Mas Wadud. Jadi santri itu ya dari dulu itu begitu kalau ada ustadznya anaknya cantik atau kiainya anak cantik itu deket sama ini. Nah, ini ya, ini santri ini agak agak beling ya, agak beling. Setiap hari itu menyediakan air, menawarkan jasa untuk mengambil air kiainya. Bukan karena apa? Karena kiainya itu punya anak cantik. Biar apa? Biar bisa ketemu setiap hari karena mengantar air. Ini akalnya santri seperti itu. Nah, setiap hari mengantar. Nah, kiainya, ayahnya itu ngerti. Wah, saya tahu ini. Saya tahu ini tujuannya bukan karena mengantar air, tapi tujuannya untuk melihat anak saya. Akhirnya dipanggil, ketahuan. Ya, kamu cinta kepada anak saya. Gugup kan? Wah, gugup. Gak apa-apa, wong saya tahu kok kamu mencintai anak saya. Nah, begitu apa namanya? Ya apa orang tuanya mengatakan seperti itu, memudahkan, nggak apa-apa kamu mencintai anak saya dan saya terima itu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu harus sholat ya, sholat berjamaah di Masjidil Haram selama 40 hari tanpa putus. Wah, namanya santri semangat mau mendapatkan seorang anaknya syekh yang cantik, dia akhirnya setiap hari melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram 40 hari tanpa putus. Seperti hadis tadi itu. Hari pertama, oh semangat, sebelum subuh itu sudah berangkat ke masjid. Adzan pertama itu sudah berangkat ke masjid. 5 waktu dilakukan seperti itu. Kemudian mulai berubah ya, 10 hari mulai berubah. Kemudian sampai 20 hari mulai berubah. Sampai akhirnya sudah mendekati 40 hari, sang syekh ini, sang ayah yang beli anak cantik itu memanggil ke rumahnya. Ke rumahnya. Dipanggil ke rumahnya, saya akan menerima kamu sebagai menantu saya karena kamu sudah melaksanakan sholat 40 hari dan ini sudah mendekati 40 hari. Apa jawabannya? Saya nggak mau. Kenapa? Masa sholat saya dikonversikan dengan seorang wanita? Oh, berubah. Berubah. Saya nggak mau sholat saya hanya karena seorang perempuan. Oh, akhirnya yang kagum akhirnya syekhnya. Sudah kalau begitu bukan karena itu saya akan melihat dirimu sebagai laki-laki seutuhnya, saya akan ambil kau menantu saya karena kesolehanmu. Nah itu barokahnya sholat 40 tanpa putus. Nah, mudah-mudahan nanti yang program Arba'in ya, walaupun tidak 40 hari, tapi 40 sholat itu sudah sangat istimewa. Apalagi sampai 40 hari. Dan ini cerita-cerita seperti ini tidak sedikit, cukup banyak karena fadilahnya sholat 40 ya, berjamaah. Cuma syaratnya yaitu tadi, man sholla, ya, man sholla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku at-takbirata al-ula kutiba lahu bara'atan ya bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah dan setiap jamaahnya itu mendapatkan takbiratul ihram alias tidak masbuk, maka dia itu dicatat sebagai orang yang pertama yaitu terbebas dari siksa api neraka, yang kedua itu terbebas dari sifat munafik. Mudah-mudahan kita walaupun tidak 40 tapi 41. Nah, kita 40 tapi 41. Nah, tapi ya walaupun tidak banyak kan nggak apa-apa. Yang penting ada semangat karena di sini ada lafadznya lillahi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita melihat mengkaji mendalami hadis ini, kita berangkat ke masjid ya memang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Al-Hikam saya pernah menyampaikan sholat 2 rakaat itu kalau dilandasi dengan hati senang dan bahagia itu jauh lebih bagus daripada puluhan rakaat tapi tersiksa atau terpaksa. Karena apa? Ketika senang itu kan rasanya sholat nyaman, betul-betul nyaman. Sehingga saya pernah menyampaikan, ada seorang Said Ali Zainal Abidin, itu sholat sehari itu 1000 rakaat.
Ternyata beliau itu ditanya, kenapa sampai 1.000 rakaat? Loh, sebenarnya dia itu sebenarnya saya itu pinginnya 2 rakaat. Berhubung nikmat dan nyaman serta lezat, saya tidak bisa menghentikan hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Makanya latihannya itu 40 hari. Kalau 40 hari sukses, insya Allah sampai 40 tahun pun dia tetap istiqomah. Bahkan bukan 40 tahun, sampai seumur hidup kita akan merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma latihannya 40 hari. Ya, mudah-mudahan kita sukses. Kita apalagi pada waktu pandemi sudah terlatih semua. Ya, kadang ada orang itu karena merasakan nikmatnya sholat itu kadang eh, bangun apa namanya habis isya itu sudah mikir, ya Allah, aku sudah rindu sholat malam. Kadang ada yang seperti itu. Kalau kita kan enggak, ini mumpung malam, nanti saya akan tidur semalam suntuk. Beda. Ya, kalau orang yang sudah mapan hatinya, begitu malam itu, yang dipikirkan itu sholat malam. Begitu orang biasa, ketika malam tiba, dia dipikirkan bagaimana enak tidur malam. Beda, beda. Itu karena konstruksi berpikirnya berbeda, dan itu karena ilmu yang masuk pada dirinya. Nah, kita lanjutkan. Maksud. Nah, ini redaksi lain ya, redaksi lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman fi zaman la yafutuhu, la yafutuhu. La yafutuhu itu artinya kalau ini tidak ada lillahi Mas Wadud. Ini lillahinya ini dibuang ya. Di sini nih lillahinya. Ini lillahinya nanti dibuang. Ini lillahi. Ini riwayatnya Abu Hatim ini. Ya, Ibnu Hatim. Ya, nanti diganti. Dengan berbagai redaksi, tapi maknanya sama. Lo kok diulang? Ingin menunjukkan betapa hadis ini betul-betul punya apa namanya sumber yang banyak ya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, man sholla arba'ina yauman, gitu. Man sholla di sini, man sholla arba'ina yauman as-sholata fi jama'atin la yafutu fiha takbiratul ihrami kutiba kataballahu lahu bara'atu minan nifaqi wa bara'atu minan nar. Ya. Ini apa namanya redaksinya berbeda tapi isinya sama. Kalau di sini pertama bara'atu minan nifaq, yang kedua itu bara'atun minan nar. Jadi terbebas dari sifat munafik, yang kedua itu terbebas dari sifat terbebas dari siksa api neraka. Itu isinya sama. Terus kita lanjutkan. Fadilah sholat berjamaah. Pertama, ya, menjadi pelebur dosa. Menjadi pelebur dosa. Jadi ada banyak keterangan tentang sholat berjamaah. Di sini saya akan menyingkat tentang keistimewaan sholat berjamaah. Min syarafi sholatil jamaah. Pertama, menjadi pelebur dosa ya, menjadi pelebur dosa, insya Allah dosa kita itu dihapus, dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena barokahnya kita sholat berjamaah. Ada satu hadis punya gini, man tawadda fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila sholatin naqul fa shalah ma'al imam ghufir lahu dzambuhu. Punya gini, barang siapa berwudu man tawadda fa asbagha al-wudu'a. Barang siapa bersuci wudu, ya, kalau redaksi di sini berarti kalau kita mau sholat berjamaah, hendaknya kalau kita wudu itu di rumah. Hendaknya di rumah sudah punya wudu. Jangan menunggu di masjid lah kira-kira itu. Kalau di Masjidil Haram haji itu sholatnya di rumah. Jangan sholat di jangan berwudu di area masjid kecuali darurat. Wudunya di rumah atau di hotel baru kemudian berangkat ke masjid. Kalau sudah seperti itu, summa masa kemudian berjalan ila sholatin maktubatin untuk melaksanakan sholat 5 waktu, fasollaha ma'alim, maka dia sholat bersama imam, ghufirlahu dzambu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang keistimewaan berjamaah. Yang kedua
Setiap langkah itu melebur dosa, ya. Menuju masjid, ya, misalkan setiap langkah itu kalau misalkan maktab kalau di Masjidil Haram semakin jauh itu akan semakin banyak dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang punya duit berpikirnya nggak seperti itu. Ya, milih yang paling dekat. Kenapa? Kalau dekat itu kan lebih enak. Kalau yang jauh masih berjalan, mendapatkan pahalanya dengan perjalanan. Kalau yang dekat itu sudah di masjid, akhirnya bisa itikaf. Jadi ada plus minusnya. Tapi intinya sama bagaimana mengatur ritme hati kita. Yang ketiga, yang kedua sini termasuk mensucikan hati. Namanya toharatul qulub. Ya. Toharatul qulub. Hati itu bisa bersih. Yang ketiga yaitu makin mantap, yakni wal ikbal ala taatillah, terhadap taat itu senang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, jadi ciri-ciri orang yang ahli berjamaah itu dia itu mengeluarkan cahaya. Ya, biasanya orang-orang yang bercahaya itu saling mengenalinya. Jadi kita tidak bisa saling mengenali karena masing-masing tidak punya cahaya, ya, nggak punya aura, karena jamaahnya dan ibadah-ibadah lainnya itu tidak seperti ulama-ulama terdahulu. Kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dicintai mahbubun indallah Subhanahu wa taala. Jadi mahbubun, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga saya tulis bebas dari sifat munafik dan insya Allah berbebas dari siksa api neraka. Nah, ada pertanyaan begini, itu yang terbaik di soft belakang atau di soft paling depan? Rasulullah SAW menyatakan khairus sufuf, sebaik-baik barisan itu adalah barisan yang pertama, ya. Jadi kalau kita ingin sholat berjamaah itu hendaknya itu di barisan paling depan. Tetapi ada yang mengatakan gini, barisan itu yang terbaik bagi kaum laki-laki itu paling depan, dan paling jelek itu adalah di belakang. Sedangkan barisan khusus perempuan, wa khairus sufufin akhiruha wa syarru awwaluha. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim begini. Kalau kita sholat berjamaah itu pasti kan ada dua partai, laki-laki dan perempuan. Katanya Rasulullah SAW, sebaik-baik barisan bagi laki-laki itu yang paling depan, dan seburuk-buruk barisan bagi laki-laki adalah paling belakang. Nah, sebaliknya, ya, sebaik-baik barisan bagi perempuan itu yang paling belakang, seburuk-buruk barisan sholat bagi perempuan itu paling depan. Kemudian diceritakan, loh kok bisa begini? Penjelasannya begini. Di masjid Indonesia itu rata-rata itu antara barisan laki-laki dan perempuan itu kan, perempuan itu di belakang hanya dipisahkan oleh satir atau dipisahkan dengan pembatas, sementara laki-laki itu di depan. Nah, penjelasannya begini, bagi perempuan itu yang paling depan, barisan paling belakang itu beda. Bagi seorang perempuan kalau barisan paling depan itu pasti akan melihat gerakan laki-laki di depan. Apalagi musim kampanye. Jadi yang laki-laki paling belakang itu kaosnya itu kan ada tulisannya. Jangan lupa nomor 1, jangan lupa nomor 2. Ya, pastikan pilihan Anda tepat. Iya, yang seperti itu akan menggoda bagi seorang perempuan, apalagi laki-laki di situ depannya, ya, yang paling belakang barisannya ada rambutnya yang disemir, ada yang pakai kaos, ada yang pakai hem, itu kan mengganggu. Maka muncul hadis ini, khairus sufufi, ya, sebaik-baik barisan bagi seorang laki-laki paling depan. Kalau paling depan kan aman. Nah, aman. Nah, bagi perempuan yang paling bagus paling belakang, karena apa? Dia aman.
Maka supaya ini tidak terjadi, maka di Indonesia itu ada dua model masjid. Pertama barisannya itu ada di barisan sholat tuh bagi laki-laki itu di depan, kemudian yang perempuan itu di samping sehingga tidak akan melihat gerakannya itu. Tapi itu ya namanya hobinya masing-masing. Enggak, masjid saya itu kalau yang paling bagus softnya laki-laki di depan, perempuan di belakang, hanya dibatasi dengan pembatas. Atau ada yang nggak mau seperti itu karena ya sesuai dengan hadis tadi itu, pinginnya laki-laki di samping kanan, perempuan di samping kiri sehingga tidak melihat secara langsung seorang perempuan kepada laki-laki. Dan apalagi yang tadi saya sampaikan itu, kalau melihat wah ini yang jamaah perempuan kok banyak masih muda, wah Mas Matut semangat ini ya. Itu ilahnya, itu rahasianya kenapa para ulama itu punya ijtihad agar barisan itu laki-laki dan perempuan itu satunya di samping kanan, samping samping kiri. Itu rahasianya ada tentang masalah keterangan tentang cara menyusun barisan sholat. Demikian Mas Wadud. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Wadud. Oke, baik, alhamdulillah, Mas Ustaz, luar biasa ya Bapak Ibu fadilahnya sholat berjamaah ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini berlomba-lomba bahkan tidak putus selama 40 hari. Ini kalau misalnya kita rutin istiqomah, ya luar biasa pahala yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita istiqomah nanti ya Bapak Ibu semuanya. Baik, dan banyaknya pertanyaan, segera kita akan membacakan beberapa pertanyaan. Bagi yang masih ada pertanyaan yang kemarin sempat tertinggal, silakan ditulis di chat, kita akan coba bacakan. Kita akan masuk pada pertanyaan pertama, Ustaz. Apa yang dimaksud dari hadis untuk berjamaah 40 hari berturut-turut, Ustaz? Jika tidak 5 waktu, namun setiap harinya, misalkan tiap subuh saja, apakah bisa berjamaah juga, Ustaz? Artinya tidak harus 5 waktu, tapi fokus di subuhnya dan sebagainya. Ya tadi saya sampaikan sholat berjamaah itu punya fardu kifayah. Ittafaqa al-fuqaha anna sholatal jama'ati anna sholatal jama'ati fardu kifayah. Sesungguhnya sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya jika sudah ada yang melaksanakan di masjid itu gugurlah bagi yang lain. Nah, itu status hukum sholat berjamaah. Tapi jangan kemudian, wah kalau gitu saya nggak berjamaah. Jangan. Setiap orang itu punya kewajiban untuk menjaga agama. Menjaga agama itu ya kita sebut pada minggu yang lalu, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Maka kewajiban kita semua adalah menjaga agama itu, tiang itu. Sehingga kita berusaha untuk sholat berjamaah, khususnya di masjid dan umumnya di mana saja. Yang penting kita harus melaksanakan sholat berjamaah. Ada kiai saya itu punya guru namanya Kiai Muhammad Siddiq. Kiai saya namanya Kiai Abu Hanifah. Punya guru namanya Kiai Muhammad Ahmad Siddiq. Ada 3 pesan yang harus dilakukan oleh murid dan santri-santrinya serta keluarganya. Pertama, jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Yang ketiga, jangan pernah meninggalkan bersolawat dan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sholat jamaah itu semuanya sepakat, itu keistimewaannya luar biasa. Tapi kalau tidak bisa, minimal, itu guru saya tuh bilang begini, minimal sehari itu 3 kali. Ya, 3 kali. Jangan sampai sehari itu tidak berjamaah sama sekali. Itu rugi. Ruginya pol itu. Tapi berhubung kita tidak tahu ya nggak apa-apa. Orang yang sudah tahu itu kan tersiksa. Makanya orang yang kalau sudah terbiasa sholat malam dan mereka itu tidak bisa melaksanakan sholat malam, itu kan tersiksa rasa hatinya. Ya Allah, malam yang kemarin saya tinggalkan tidak mungkin kembali lagi. Berhubung kita tidak tahu, akhirnya kan nggak tersiksa. Enak mana Mas Wadud? Enaknya nggak tahu kan tersiksa. Ya, sama dengan seorang dokter itu ngerti bahaya COVID, akhirnya dia tersiksa. Kemana-mana harus pakai masker, bersentuhan dengan orang itu akhirnya tangannya dicuci. Ya, pokoknya hati-hati. Coba tukang beca, santai.
makan kadang bareng, rokokan gantian, nggak ada COVID, nggak ada. Itu nah, kalau dokter kan tersiksa. Nah, tapi karena dia itu mengerti dan akhirnya dia itu selamat. Nah, sama orang yang mengerti sholat berjamaah, kalau nggak berjamaah tersiksa karena betapa ruginya dia itu tidak berjamaah. Berhubung tidak ngerti akhirnya ya mengentengkan ya. Dan insya Allah setelah ini kita berusaha untuk sholat berjamaah minimal ya sehari itu jangan sampai tidak berjamaah. Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Saya juga seperti itu, sebisa mungkin berjamaah. Kalau ketinggalan itu nyari masjid. Biasanya masjid jamek, ya masjid besar itu banyak kan mas buker yang ketinggalan kita akhirnya kita sholat berjamaah. Nah, karena nggak bisa tepat waktu karena dalam perjalanan, carilah masjid yang besar. Biasanya ada banyak orang yang sholatnya ketinggalan. Maka kita berjamaah bersama-sama orang yang ketinggalan berjamaah tadi. Tetap mendapat fadilah berjamaah. Gitu Mas Watu. Oke, baik, jelas ya. Baik. Selanjutnya Ustaz, jika setelah 40 hari sholat berjamaah pada hari ke-41 tidak berjamaah lagi, apa pahalanya tetap atau batal ya Ustaz? Ini mau ngakali ini. Ya nggak apa-apa. Artinya orang yang betul-betul melaksanakan sholat 40 hari berjamaah, itu nanti akan ada namanya manisnya berjamaah, sehingga akan tersiksa nanti tidak sholat berjamaah. Itu bisa dicoba. Nah, bisa dicoba. Loh, saya nggak berjamaah. Itu pasti akan tersiksa. Kita bisa bertanya seperti ini karena kita belum melakukan. Coba kalau sudah melakukan, itu rasanya itu sampai nangis itu. Ya Allah, kenapa saya kok ketinggalan sholat? Sampai seperti itu. Berhubung kita nggak pernah jamaah, nggak pernah merasakan itu. Seperti orang yang sudah merasakan nikmatnya kopi, itu kalau sehari tidak minum kopi, itu rasanya kiamat. Nah, pertanyaan begini, lah kita kopi saja yang urusannya dunia bisa menikmati, apalagi sholat. Nah, sering saya contohkan itu para gangster itu kadang mereka itu saling berbagi, saling melindungi, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Kenapa kita itu kadang orang Islam untuk sholat malam saja itu tidak mau bersusah payah, padahal itu adalah fadilahnya luar biasa. Nanti kalau sudah kita merasakan itu tidak akan pernah berpikir atau bertanya, nah nanti kalau kita nggak sholat lagi gimana? Enggak, karena pasti akan tersiksa kalau tidak berjamaah. Itu pasti. Hakul yakin itu. Ya kayak tadi itu, pertama inginnya itu mendapatkan anaknya syekhnya, begitu sudah mendekati 40, disuruh menikahi, nggak mau. Masa sholat saya itu hanya dinilai oleh seorang perempuan. Nah, itu padahal awalnya seperti itu. Kenapa? Sudah merasakan kelezatan di dalam sholat berjamaah. Begitu Mas Watu. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz, apakah berjamaah 40 hari ini harus di masjid atau di rumah Ustaz? Yang penting berjamaah ya. Tapi kalau teksnya tadi itu berjamaah itu di masjid. Ya. Tapi dipastikan yang penting berjamaah. Di masjid, di musola, di rumah berjamaah. Kalau afdolnya kan di masjid ya. Karena tadi ada pernyataan Imam Al-Ghazali yang disampaikan oleh Ibn Abbas, man sami'a al-munadi, siapa yang mendengarkan adzan seruan untuk melaksanakan sholat. Lanjut. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apabila setiap sholat sunnah tidak membaca takbiratul ihram, berpahalakah sholatnya? Sahkah itu? Takbiratul ihram itu wajib. Ya. Sebelum Perlu diketahui takbiratul ihram itu rukun. Kalau kita tidak takbiratul ihram nggak sah sholatnya. Apa sih takbiratul ihram? Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Ya. Misalkan Allah Akbar tapi tangannya tidak bergerak tetap sah. Tapi kalau tidak takbiratul ihram nggak sah. Ya. Allahu Akbar, tangannya nggak diangkat, tiba-tiba langsung Allahu Akbar, sah. Tapi kalau tidak takbiratul ihram tidak sah. Allahu Akbar. Nah, itu namanya rukun. Nah, kalau sunnah tidak dikerjakan tetap sah. Misalkan ini Mas Fatut, tidak membaca doa iftitah. Misalkan Allahumma bait, atau tidak baca kabiro walhamdulillahi katsira, sah salatnya. Kalau takbiratul ihram nggak boleh, tetap dibaca. Gitu.
Baik, selanjutnya nih Ustaz, bagaimana dengan ketika sholat berjamaah, kapan waktu untuk makmum membaca Al-Fatihah, dan ketika imam membaca surat, apakah makmum juga mengikuti? Bagaimana jika makmum tidak bisa mengikuti bacaan surat yang dibaca imam, Ustaz? Nggak apa-apa, diam saja itu pahalanya besar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'. Jika ayat Al-Qur'an itu dibacakan fastami'u, maka dengarkanlah. Jadi mendengarkan, ada satu pernyataan bahwa bacaan imam itu secara otomatis makmum juga ikut di dalamnya. Jadi kalau kita tidak baca berarti sudah diwakili oleh imam. Tapi madhab Asy-Syafi'i khusus surat Al-Fatihah itu tetap dibaca walaupun dia itu makmum. Jelas ya Bapak Ibu ya. Kan banyaknya pertanyaan, kita langsung saja. Bagaimana bagi kami yang renta dan tidak bisa berjemaah ke masjid, artinya kami nggak dapat pahala-pahala yang 6 jam itu, Ustaz? Ya nggak apa-apa, di rumah itu yang penting sholat. Ya, pernah kan saya sampaikan pada ngaji kitab Al-Hikam itu ada orang semangat ibadah sejak muda, semangatnya ibadah. Suatu saat Allah berikan sakit. Ketika sakit itu dia akan mendapatkan pahalanya sebagaimana dia itu waktu sehat, karena dalam hatinya, ya Allah kalau saya sehat saya akan seperti semula. Jadi untungnya seperti itu, orang yang istiqomah di dalam beribadah dalam kondisi seperti itu Allah tetap mencatat sebagai orang yang beribadah. Bahkan di sini tadi itu orang yang berniat hadir melaksanakan sholat karena memang kebiasaannya sebelumnya, Mas. Jadi dia itu sebelumnya itu memang rajin sholat berjamaah, rajin di masjid, rajin ini semua rajin. Karena sakit, karena sebuah kondisi, akhirnya dia tidak bisa melaksanakan itu. Akhirnya apa? Oleh Allah dicatat sebagai kebaikan selama dia itu tidak kuat. Karena seandainya kuat dia itu ke masjid. Berbeda dengan orang yang tidak pernah sholat, ya, tidak pernah ke masjid, begitu sakit bilang begini, ya Allah, kalau saya sembuh pasti saya akan ke masjid. Malaikat bilangnya apa? Pret. Paling kalau sudah sehat ya kembali lagi kepada semuanya. Ya gitu kan, seperti itu. Seperti ya, kita punya punya teman ya, kemudian utang utang duit kepada kita, saya utang. Nanti kalau saya ada gaji, nanti saya kembalikan. Ternyata itu berkali-kali utang, kemudian utang lagi. Nanti saya kalau ada gajian saya kembalikan. Bilang apa kita? Kaset lama, lagu lama. Nah, sama. Karena sudah tahu kebiasaannya. Ya, coba kalau yang tadinya rajin, misalkan utang di koperasi, pas tepat waktu, semua tepat waktu. Mungkin dari sekian tahun dia tidak pernah berbohong. Suatu saat dia itu kepepet, mengatakan, saya itu betul-betul pingin pinjam uang, tapi saya dalam kondisi seperti ini. Udah ambil aja, pakai saja. Karena apa? Tahu kebiasaan itu, ya, tahu kebiasaan sejak awal. Nah, ini ya, kita sama ibadah seperti ibu-ibu dulu rajin sholat, rajin puasa, zakat, sudah renta nggak bisa apa-apa. Maka hati yang muncul niat seperti itu dicatat oleh sebagai amal ibadah. Ini pentingnya ngaji itu ngerti kita, tidak putus asa. Nah, kalau orang tidak mengerti kan biasa gini, ya kalau di rumah ya tetap pahalanya di rumah, mau nggak berjamaah. Tapi Allah itulah fadlu minallah itu. Keutamaan Allah seperti itu. Tidak melaksanakan tapi mendapatkan pahala karena Allah itu mengerti hatinya, ya, itu tetap berada di masjid walaupun fisiknya di rumah. Karena apa? Kebiasaan sebelumnya itu adalah rajin di masjid. Begitu Mas Watud. Selanjutnya singkat pada Ustaz, masih banyak. Kalau perempuan terhalang anggaran batasnya lebih tinggi, itu bagaimana, bolehkah perempuan itu di depan Ustaz? Dan memang masjid itu batasnya ada yang tinggi seperti itu. Batasnya lebih tinggi, nggak apa-apa. Mungkin batas di belakangnya, itu tabirnya atau Nggak apa-apa. Biasanya itu pakai fitras ya, kain fitras itu, yang nerawang itu. Ya, yang nerawang. Yang nggak boleh itu begini Mas Watud. Kita sholat di masjid, satu masjid, tapi di dalamnya itu ditutup rapat, nggak ada apa lubangnya sama sekali. Selama ada lubangnya, ada apa namanya, ada ya kayak di masjid kan ada itu, walaupun apa namanya satu senti itu ada menyambung, itu boleh sah. Itu Mas Watud.
Oke, baik. Selanjutnya Ustaz, apakah orang tua akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak kalau anaknya tidak sholat padahal sudah disuruh? Iya, ada kisah itu di kitab klasik itu ada orang masuk surga. Di dalam surga itu sudah merasakan kenikmatan surga. Kemudian datang malaikat, ini cerita ya di dalam kitab. Malaikat datang kemudian ditanya, anakmu sedang mencarimu. Anakmu sedang mencarimu. Apa? Anakmu mau minta pertanggungjawaban karena anaknya di neraka kan. Ternyata anaknya protes. Protesnya apa? Waktu saya masih hidup, orang tua tidak pernah mendidik saya untuk melaksanakan sholat. Tidak pernah mendidik saya untuk berbuat baik. Saya dibiarkan begitu saja. Akhirnya orang tuanya gantian dimasukkan ke dalam neraka, anaknya di dalam surga. Karena yang tidak peduli tadi itu. Makanya perlunya orang tua itu adalah tanggung jawab, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu kalau sudah menyampaikan, sudah mengajarkan, sudah mendidik, itu berarti gugurlah kewajiban orang tua, nggak akan bisa menuntut. Tapi dibiarkan begitu punya anak satu, terus dibiarkan, nggak tahu dirawat siapa, itu yang namanya orang tua tidak bertanggung jawab. Kemana-mana punya anak, punya istri, kemudian, wah ini namanya nggak tanggung jawab yang seperti ini. Apa-apa punya anak, nggak banyak, tapi dididik dengan sebaik-baiknya, insya Allah manfaat dunia dan akhirat. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz, suami dan anak berjemaah ke masjid, bagaimana dengan para wanita yang tinggal sendirian di rumah? Apakah juga harus ke masjid atau sebaiknya tetap sholat di rumah meskipun sendirian Ustaz? Kalau bisa memungkinkan di masjid ke masjid, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa sholat di rumah. Begini, ya kalau kita punya istri, terus istri kita itu biasanya kalau masih muda cantik Mas Wadud ya. Kalau ke masjid eman, kalau dibawa ke masjid sayang nanti dilihati Mas Wadud. Nah, biar suruh sholat di rumah saja. Nah, supaya tetap mendapatkan pahala, sholat dulu di rumah ya bersama istrinya, nanti kita berangkat ke masjid untuk menjadi imam atau makmum. Itu pahalanya double, namanya itu sholat iadah. Boleh seperti itu. Biar istri kita tetap mendapatkan pahalanya berjamaah. Nah, tapi kalau nggak ngerti ya gitu, istrinya suruh sholat sendirian. Aku mau ke masjid. Berarti istrinya tidak mendapatkan fadilahnya berjamaah. Itu namanya suami egois. Ya, caranya seperti itu. Kan itu dilakukan oleh para sahabat. Jadi sahabat dulu begini Mas Batu. Jadi sahabat Rasulullah SAW itu kan misalkan orang Kuba itu kan mereka itu kan ingin sholat bersama Rasulullah, ingin sholat, ya, ingin sholat bersama Rasulullah. Akhirnya mereka itu datang ke Masjidil Nabawi untuk melaksanakan sholat bersama Rasulullah. Tapi setelah itu mereka itu langsung pulang. Karena apa? Makmumnya, jamaahnya itu menunggu. Akhirnya sholat lagi berjamaah dengan kaumnya. Nah itu boleh dilakukan seperti itu. Kan Aiman tidak berjamaah bersama Rasulullah. Tapi di sisi lain dia itu punya masyarakat yang petani dan mereka itu harus menjadi imam. Sehingga keterangan kalau nggak salah itu penjelasan Ibnu Hajar al Asqalani, kenapa habis sholat itu para jamaah itu segera pergi karena mereka rata-rata ditunggu oleh kaumnya masing-masing. Kalau kita segera pergi karena memang malas wiritan. Bedanya di situ. Gitu. Lanjut. Baik, ini masih ada perdebatan masalah tadi sab penghalang itu untuk perempuan. Ini perlu diperjelas lagi karena mungkin ada yang menganggapan kalau sab penghalang pembatasnya itu tinggi, ada yang mengatakan boleh atau tidak atau bagaimana. Mohon dijelaskan biar untuk ibu-ibu itu tidak meragukan terhadap penghalang atau pembatas terhadap antara jarak laki-laki dan perempuan untuk sabnya. Pembatas atau penghalang itu selama masih ada lubang, ada apa namanya, ada lubang yang menyambungkan itu tidak apa-apa, walaupun tinggi, misalkan ya sampai 2 meter, tapi di situ ada berapa meter itu nyambung dengan imam itu tetap sah, tetap sah. Seperti di Masjidil Nabawi itu kan pembatasnya gimana? Tinggi kan? Tidak bisa kita lihat. Ya. Tinggi banget. Nah, tinggi banget.
Itu kalau menggunakan rukun wah nggak sah. Itu berapa juta orang sholatnya nggak sah. Itu mau di apa namanya? Nah, itu kalau terdengar sekian banyak orang dicitak beneran itu kalau orang yang punya pendapat seperti itu. Oh, berarti selama ini sholat saya nggak sah di Madinah Al Munawwarah. Oh, berarti orang Saudi nggak ngerti hukum fikih. Oh, gitu masa mau seperti itu. Nah, pokoknya yang penting ada lubangnya untuk menghubung antara imam dan makmum tadi itu.